Saya Miftahul Jana dengan NIM 19002020 yang bertugas sebagai moderator dari kelompok 5 mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan, di mana ada materi mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan yang lain, di mana ada pemateri pertama yaitu Derby Vanza dengan NIM 21086345. Kemudian pemateri kedua yaitu Novaldi Arisandi dengan NIM 20089158, dan materi terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Yuza Leovanix dengan NIM 20074057. Langsung saja kita kepada pemateri pertama yang akan menyampaikan materi mengenai ideologi dan politik. Kepada Derby, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu Pancasila sebagai paradigma. Pengertian paradigma. Dalam kata bahasa Indonesia, istilah paradigma memiliki beberapa pengertian, yaitu 1. Daftar dari segala pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. 2. Model dalam ilmu pengetahuan. 3. Kerangka berpikir dalam konteks. Ini pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Dalam ensiklopedia Indonesia dinyatakan istilah paradigma berasal dari bahasa Latin yang artinya contoh. Paradigma sebagai istilah yang muncul dalam dunia ilmu kemudian lainnya sehingga menjadi terminologi dari suatu perkembangan dan dalam pembangunan mendukung konotasi pengertian. 1. Kerangka berpikir. 2. Sumber nilai. Dan 3. Orientasi arah. 2. Di bidang ideologi dan politik. Ideologi. Nurgiansah 2021 menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar etika karena Pancasila menjadi arahan atau sebagai prinsip utama bagi warga negara untuk beraktivitas dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Politik. Pembangunan politik merupakan aspek penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hampir semua kebijakan publik berhubungan erat dengan kegiatan politik. Dalam proses pembangunan politik, warga negara Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek politik, bukan hanya sekedar objek politik. Selain Pancasila, sistem politik Indonesia juga bersumber dari manusia sebagai subjek, sehingga dalam proses pembangunan politik harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem politik demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Derby yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya mengenai ekonomi, sosial, dan budaya yang akan disampaikan oleh Saudara Novaldi Arisandi. Kepada Saudara Valdi, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baik, saya akan menyampaikan pengaruh ideologi di bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Pengaruh di bidang ekonomi itu pembangunan ekonomi nasional adalah pembangunan sistem ekonomi yang bagi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seharusnya Pancasila sebagai landasan filosofinya. Di bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan sosial budaya pada masa reformasi ini,
kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis. Jelas, bertentangan dengan cita-citanya menjadi manusia adil dan beradab. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya asa persatuan sebagai bangsa. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era ekonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal dan dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional, sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Valdi yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai pertahanan dan keamanan yang akan disampaikan oleh Saudara Yuza Leovanix. Kepada Saudara Yuza, dipersilakan. Halo. Suara saya ada kedengaran, Kak? Kedengaran. Baik, saya akan melanjutkannya di bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh warga negara. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara, hendaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pertahanan dan keamanan pada negaranya. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Yakni meliputi segenap rakyat Indonesia. Adanya prinsip pertahanan bangsa Indonesia untuk menentang politik bebas aktif. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, serta pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi hak asasi manusia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuza yang telah menyampaikan materi mengenai pertahanan dan keamanan. Jadi di sini dari materi yang telah kita sampaikan dapat kita simpulkan bahwasannya suatu Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji berkaitan dengan perjuangan dan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam proses reformasi ini nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak balik dalam bidang politik. Jadi Pancasila itu sendiri terdapat paradigma pembangunan di antaranya seperti yang sudah kita bahas tadi mengenai paradigma di bidang ideologi, di bidang ekonomi, di bidang sosial dan budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Mungkin materi-materi yang kita sampaikan cukup sampai di sini mengenai paradigma dan pembangunan. Apakah ada dari teman-teman atau rekan-rekan saya yang ingin menambahkan materi mengenai paradigma pembangunan? Dipersilakan. Apakah ada? Jika tidak ada yang ingin menambahkan mengenai materi tersebut, mungkin sekian materi yang sudah kita sampaikan. Sekian dari kelompok 5. Saya harap bagi yang mendengarkan dapat memahami dari materi-materi yang telah kita sampaikan. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Apabila ada kata-kata dan penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.